Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bercoba kembali ke dalam tutorial yang kedua terkait dengan data mining yang sekarang ini berhubungan dengan metode klasifikasi dan prediksi di mana kita akan menggunakan algoritma pohon keputusan, yaitu yang salah satunya adalah C4.5. Nah, sedikit saya akan jabarkan tentang bagaimana sih pohon keputusan itu. Pohon keputusan itu ini ya, merupakan metode klasifikasi dan juga prediksi yang sangat kuat dan terkenal ya ini. Metode pohon keputusan ini mengubah fakta yang sangat besar menjadi pohon keputusan yang merepresentasikan aturan, kemudian aturan itu dapat dengan mudah dipahami dengan bahasa alami karena rule-nya ini adalah pohon keputusan. Kemudian mereka juga dapat diekspresikan dalam bentuk bahasa basis data seperti SQL, kemudian dalam pencarian record pada kategori tertentu ini bisa dilakukan di pohon keputusan. Nah, pohon keputusan ini juga berguna untuk mengeksplorasi data, kemudian menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Karena pohon keputusan ini ya memadukan antara eksplorasi dan pemodelan, dia sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses pemodelan, bahkan ketika dijadikan sebagai model akhir dari beberapa teknik lain ini juga sangat mendukung. Nah, ini salah satu ini ya kutipan dari beberapa ahli, ya ini pertama adalah Barry Linoff 2004 ya. Sebuah pohon keputusan ini adalah sebuah struktur yang dapat digunakan untuk membagi kumpulan data yang besar menjadi himpunan-himpunan record yang lebih kecil dengan menerapkan serangkaian aturan keputusan. Nah, dengan masing-masing rangkaian pembagiannya, ya, anggota himpunan hasil menjadi mirip satu dengan yang lainnya. Ini menurut Barry Linoff. Maksudnya adalah, ya, setelah record itu diterapkan ke serangkaian aturan dan keputusan, ini masing-masing rangkaian pembagiannya itu anggota himpunan hasil menjadi mirip satu dengan yang lainnya. Ya, jadi terklasifikasi secara otomatis. Kemudian ini sebuah model pohon keputusan ini terdiri dari sekumpulan aturan untuk membagi sejumlah ini ya populasi yang heterogen atau sama menjadi lebih kecil, nah, yang menjadi lebih homogen dengan memperhatikan pada variabel tujuannya. Pada algoritma pohon keputusan ini yang biasa digunakan itu adalah ID3, CART, C45. Ya, ini menurut Larose 2005. Nah, yang paling umum digunakan ini adalah ID3, kemudian C4.5. Nah, C4.5 ini sebenarnya adalah perkembangan dari algoritma ID3. Ya. Oke, nah kemudian ciri-ciri dari penggunaan algoritma pohon keputusan ini seperti apa? Yang pertama adalah ini ya, dalam pohon keputusan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk tabel dengan atribut dan record. Nanti saya akan berikan contoh ya, tabelnya, kemudian atribut dan recordnya. Kemudian atribut ini biasanya menyatakan suatu parameter yang dibuat ini sebagai kriteria dalam pembentukan pohon. Jadi atributnya itu nanti akan dihitung sebagai parameter kriteria dalam pembentukan pohon keputusan ya. Kriteria maksudnya ini dihitung yaitu information gain dan entropinya nantinya. Salah satu contoh misalnya untuk menentukan main tenis ya, kriteria yang diperhatikan adalah cuaca, angin, dan temperatur. Salah satu atribut merupakan atribut yang dinyatakan dari solusi per item, main atau tidak ya. Data yang disebut sebagai target atribut itu adalah main atau tidaknya tadi.
Atribut ini memiliki nilai-nilai yang dinamakan dengan instan. Misalkan atribut cuaca mempunyai instan berupa cerah, berawan, dan hujan. Nah, proses pohon keputusan ini kita bisa maknai dengan sangat mudah ya. Proses pada pohon keputusan ini adalah mengubah bentuk data atau tabel menjadi model pohon, kemudian mengubah model pohon menjadi rule dan menyederhanakan rule. Ini menurut Basuki Syarif. Kemudian kita lanjut ke bagaimana merepresentasikan pohon keputusan ini dari kasus keputusan bermain tenis yang akan kita terapkan ya menggunakan algoritma C45. Pada sesi praktikum kali ini saya akan menggunakan Microsoft Excel supaya perhitungannya lebih mudah, tapi nanti teman-teman juga harus bisa memahami apa yang dilakukan di Excel tersebut. Misalnya ini perhitungannya seperti apa, kemudian file-file kasusnya itu perhitungannya bagaimana. Nah, ini adalah secara umum apa yang dilakukan si pohon keputusan ini atau algoritma C45 ini ya. Secara umum, algoritma C45 ini yang dilakukan ya, yang pertama adalah melakukan pemilihan atribut untuk simpul akarnya. Kemudian yang kedua, membuat cabang untuk masing-masing nilai. Kemudian yang ketiga, membagi kasus dalam cabang. Kemudian yang keempat, mengulangi proses untuk masing-masing cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama atau memiliki akhir. Ya. Nah, ini salah satu persamaan ya atau perhitungan yang digunakan dalam algoritma C45. Yang pertama adalah menghitung gain terlebih dahulu ya dengan persamaan sebagai berikut: entropi S, kemudian sigma n per I sama dengan 1, S per SI per S, kemudian entropi SI. Ini keterangannya nanti bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian langkah awal ini digunakan untuk ini ya, memilih atribut sebagai akar pertama ya melalui information gain yang paling tinggi. Nah, kemudian persamaan yang kedua dalam pohon keputusan nanti ada bagiannya ya di tabel nanti akan saya simulasikan gain itu di mana, entropinya di mana. Nah, yang kedua perhitungan entropi ya. Sebenarnya sebelum melakukan perhitungan gain kita melakukan entropinya dulu, kemudian yang gainnya itu nanti kita dapatkan. Kemudian perhitungan entropi ini dapat kita lihat menggunakan persamaan berikut ya. Entropi S adalah sigma N I sama dengan 1 min PI kali log 2 PI. Nah, keterangannya bisa teman-teman terjemahkan sendiri. Ya, ini sebelum kita masuk ke praktikum menggunakan Excel tadi, kasus yang akan saya gunakan adalah ini ya, keputusan bermain tenis. Oke, nanti akan saya lanjutkan ke bagian ini praktikum. Oke, kita lanjutkan ke praktikum. Di sini ada tabel keputusan bermain tenis yang sebelumnya sudah saya sematkan di slide sebelumnya yang tadi ya. Nah, di sini ada tabel keputusan ya, di mana acuannya itu adalah mulai dari cuaca, temperatur, kelembapan, dan juga kondisi angin di sini. Apakah nanti itu menimbulkan keputusan bermain atau tidak, ya atau tidak dari beberapa atribut yang menjadi acuan seperti ini. Nah, dari tabel ini kita nanti akan membuat
tabel perhitungan not ya. Tabel perhitungan not itu nanti isinya yaitu adalah total dari jumlah kasus cuaca, temperatur, kelembapan, angin. Dari kasus-kasus ini keputusan bermainnya itu ianya ada berapa serta tidaknya ada berapa. Kemudian dari situ nanti kita bisa menghitung information gain serta entropi dulu ya, kemudian information gain. Ya. Nah, ini kita akan menerapkan filter sederhana ya dari tabel ini ya. Dari tabel ini di mana yang pertama menjadi acuan itu adalah kita harus memberi beberapa ini ya kondisi pentabelan dulu yang seperti yang sudah saya buat di bawah ini ya. Kita membuat tabel perhitungan not 1 ya. Ini adalah total kasus dari keseluruhan yaitu 14 kasus ya. 14 kasus. Kemudian kasus tidak bermain itu ada berapa. Kemudian yang bermain itu ada berapa kasus yang terjadi. Nah, sementara kita turunkan dulu cuaca, temperatur, kelembaban, angin. Ini dari cuaca. Pertama cuaca dulu ya. Cuaca itu yang cerah itu ada berapa kasus ya. Total kasusnya itu ada 5 ya. Kemudian yang hujan ada berapa kasus? 5 juga. Kemudian mendung ini ada berapa kasus? Kita isi satu persatu. Ini ada 4. Nah, sementara kasus tidak dan dia pada saat cuaca cerah ini seperti apa? Kita hitung juga. Pada saat cuaca cerah bermain serta tidak bermain ini ada yang tidak itu ada 3 ya. Kemudian yang ianya itu ada 2. Kemudian pada saat hujan itu ada 4 kasus bermain. Kemudian ada 1 kasus tidak bermain. Dan pada saat mendung ini semuanya bermain, ada 4 kasus ya. Berarti di sini yang tidak ini diisi 0 ya. Nah, kita deskripsikan dulu semuanya ya, mulai dari cuaca, temperatur, kelembaban ya. Oke. Kemudian kita lakukan yang namanya perhitungan entropi dari jumlah kasus, tidak dan ya ini. Caranya kita menggunakan yang namanya formula yang di Excel ya. Kita arahkan ke bagian entropi. Nah, dari equation sebelumnya teman-teman bisa lihat kita harus membagi total kasus ya. Total kasus tidak dibagi dengan jumlah kasus menggunakan formula yang sebelumnya sudah saya presentasikan. Kalau di Excel kita terapkan begini ya. Ini karena akan banyak, kita mulai dengan 2 kurung. Kemudian min jumlah kasus 4 dibagi total kasus dikali ya. Dikali fungsi log 2 kita menggunakan formula yang namanya logaritma ya. Log 2 kemudian total kasus tidak dibagi 14 lagi koma 2 ya, 2 tutup kurung. Kemudian ditambah entropi total ini ya. Kemudian ditambah jumlah kasusnya ya. Jumlah kasus minus dulu. Min jumlah kasusnya dibagi total kasus, kemudian dikali log lagi logaritma. Kemudian ini dibagi dengan jumlah kasus koma 2. Ini kita tutup kurung sampai habis ya. Nah, hasilnya demikian. Dari total entropi yang kita dapatkan kalau kita tuliskan di equation ya. Equation atau dirumuskan, ini hasilnya akan seperti ini. Jadi
min 4/14 dikali log 2 4/14, kemudian ditambah min 10/14 kali logaritma 10/14. Maka hasilnya adalah entropi, yaitu 0,863 ini. Ini teman-teman nanti ulangi proses ini, proses yang seperti pada total kasus ini ke bagian bawah, terus ke bagian bawah. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini prosesnya sama, tinggal dirubah penilaiannya saja, ya. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian untuk menghitung gain, kita gunakan persamaan seperti ini ya. Gain totalnya itu adalah hasil perhitungan dari entropi total dikurangi hasil bagi dan kali dari 5/14 dikali entropi total dari cuaca cerah ini, kemudian ditambah lagi total kasus dari hujan ini, kemudian dibagi jumlah kasus dikalikan entropi total di bagian sini, kemudian ditambah jumlah kasus mendung ini dibagi 14 dikali dengan entropi total dari kasus mendung ini, maka hasilnya ini ya, 0,28. Nah, kalau teman-teman lihat ya, mudah-mudahan masih terlihat, ini ada penerapan formula yang ada di Excel. Jadi yang bedanya dari entropi tadi adalah penempatan di log logaritma 2-nya. Ini prosesnya sudah saya berikan sebelumnya. Nah, ini proses ini diulangi sampai ketemu semua ya. Jadi kalau dalam kasus ini dibaginya ke jumlah kasus paling atas, ini di jumlah kasus paling atas sampai ketemu entropi dan gainnya. Nah, sesuai dengan apa yang namanya pohon keputusan yang sebelumnya tadi, dimulai dari information gain yang paling tinggi itu akan menjadi akar terlebih dahulu, atribut sebagai akar, maka ini bisa disimpulkan yang paling tinggi itu adalah kelembaban ini. Nah, kelembaban ini nanti akan berlaku sebagai akar pertama dari pohon keputusan yang akan kita buat. Kemudian kalau kita sudah tahu ini nilai gainnya yang paling tinggi, kita lanjutkan ke bagian perhitungan note kedua. Kita bikin lagi tabel seperti yang sama seperti ini, tapi mulainya tidak dari total yang kita masukkan, tapi mulainya dari jumlah kasus yang ada di dalam kelembapan ini, yaitu 7, 4, 3 yang gainnya tertinggi, kemudian entropinya juga paling tinggi. Jadi di copy saja ini bagian kelembapan ini ke sini, jumlah kasusnya sampai dengan entropinya. Jadi note 2 ini isinya adalah kelembapan, kemudian cuacanya tinggi, lalu dilanjutkan kekurangannya atau informasi tabelnya di bawah. Oke, nah ini tadi saya percepat, di mana teman-teman tadi sudah melihat bagaimana perhitungan pada note 1. Di situ ditemukan paling tinggi pada informasi entropi dan gainnya itu ada di kasus kelembapan ya, kelembapan tinggi, entropinya besar, kemudian didapatkan gain yang paling besar. Nah, ini saya percepat tadi ya, di sebelumnya tadi kan lanjut ke note 1.1. Nah, note 1.1 itu dari kasus kelembapan tinggi kita turunkan lagi ke cuaca, temperatur, dan angin ini. Nah, kita hitung dengan cara yang sama seperti pada tabel 1. Nah, di note 1.1 ini ketemu lagi gain yang paling tinggi, yaitu di cuaca dan
kondisi cuaca hujan, ya, kondisi cuaca hujan. Kemudian karena ini masih ada entropi dan gain yang harus diturunkan, kita lanjut lagi ke tabel perhitungan node 1.1.2. Di sini ketemu simpul terakhir, yaitu gain yang paling tinggi di bagian kondisi angin. Kondisi angin iya atau tidak. Nah, di sini entropinya kosong, maka ketemu titik simpul paling akhir. Nah, di sini juga saya sudah gambarkan, ya, saya ulangi mulai dari tabel 1. Kalau tabel node 1 itu tadi jika kita gambarkan, akar yang terbentuk paling awal itu mulai dari kelembapan ini. Kemudian jika kelembapan tinggi, ya, kelembapan tinggi, nilai tinggi, maka akan dilanjutkan ke perhitungan yang kedua, ya, mulai dari gain yang paling besar yaitu cuaca, ya. Kemudian jika kelembapannya normal, maka otomatis di sini bisa diklasifikasikan akan ikut bermain karena nilainya kosong. Kemudian lanjut ke tabel kedua, notasi akarnya yaitu masuk ke dalam cuaca. Jika cuaca mendung ya, mendung itu maka diartikan bisa bermain. Kemudian jika cuaca cerah, ya, jika cuaca cerah ini disimbolkan tidak karena nilainya kosong semua. Kemudian jika cuaca hujan ini karena dia punya nilai entropi yang cukup besar yaitu 1, maka ini dilanjutkan lagi ke tabel yang ketiga. Nah, ini gambaran tabel ketiga. Nah, setelah mendapatkan gain di bagian angin ini, di kasus pendukung yaitu angin ini, maka bisa dilanjutkan ke akar berikutnya yaitu iya dan tidak, karena ini sudah nilainya kosong semua. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian nanti kalau bingung diulang-ulang, dan kemudian cari juga alternatif lain dari algoritma C45 ini, banyak kok videonya di online. Oke, demikian tutorial hari ini. Mudah-mudahan itu ya bisa dipahami. Kemudian minggu depan insya Allah lanjut ke metode KNN.